Berjumpa kembali dengan kami, saya Alpianto dari SMA Negeri 2 Bambang, sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Mamasa. Ya, perkenalkan saya Sirnawati dari UPTD SLB Negeri Mamasa, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Mamasa. Perkenalkan, saya Seprianus dari SMP Negeri 2 Bambang, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Mamasa. Ya, dan pada video kali ini kami akan melaksanakan praktek coaching sebagai bentuk penugasan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Berikut praktek yang akan kami lakukan. Selamat pagi Pak Alpianto. Ya, selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik Bu. Puji Tuhan. Jadi pada hari ini Pak Alpianto akan mengadakan coachingnya. Ya, baik, siap Bu. Hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Pak Seprianus. Bagaimana? Sudah siap? Siap Bu, siap. Oke, baik. Jadi Pak Alpianto, sehubungan dengan tugas saya sebagai observer di sini, jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Pak Alpianto. Ya. Yang pertama itu mengenai praktek coaching yang Pak Alpianto telah lakukan kemarin. Bagaimana perasaannya? Untuk praktek coaching kemarin saya pasti merasa nervous lah Bu, karena deg-degan juga karena belum terbiasa melakukan percakapan menggunakan teknik Tirta. Karena harus sesuai dengan itu kan Bu. Ya, Bapak Alpianto, hal seperti itu memang biasa terjadi ketika hal itu sesuatu yang pertama kali kita lakukan. Nah, untuk kali ini dalam pelaksanaan coachingnya bagaimana Pak Alpianto? Apa masih nervous atau kayak bagaimana? Sudah tidak lagi Bu. Mungkin akan lebih baik lagi dari yang kemarin. Akan lebih saya usahakan untuk lebih menggiring si coachnya untuk bisa menemukan solusi dari yang menjadi masalah. Ya, baik Pak ya. Semoga Bapak bisa melakukannya dengan sebaik mungkin ya Pak. Selanjutnya untuk proses coaching kali ini Pak, ada 3 kompetensi yang harus dilakukan atau yang akan menjadi penilaian untuk kami sebagai observer. Jadi pertama itu kehadiran penuh Bapak di dalam melakukan coaching ini. Kemudian bisa menjadi seorang pendengar yang aktif, dan selanjutnya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa untuk menggali potensi daripada si coach ini. Kira-kira dari ketiga kompetensi ini, menurut Pak Alpianto, di bagian mana Pak Alpianto ini yang kurang? Nah, kalau saya Bu lebih ke bagian presennya Bu. Kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh si coach itu sendiri. Nah, kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif ya dalam menanggapi si coachnya, dan tentunya juga sulit dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya betul Pak. Jadi di sini Bapak merasa belum bisa untuk dapat menghadirkan kehadiran penuh terhadap proses coaching ini ya Pak. Oke Pak, jadi untuk
yang terakhir, pertanyaan yang terakhir saya yaitu apa? Adakah solusi terbaik dari permasalahan yang Bapak hadapi pada saat akan melakukan coaching tersebut? Nah, iya Bu. Jadi saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh si coach. Dari percakapan yang kami akan lakukan bisa membantu si coach dalam menemukan sendiri, menggali sendiri potensinya untuk menjadi solusi dari permasalahannya. Iya Pak, baik Pak Alfianto, Ya. sekian untuk percakapan kita kali ini dan silahkan melaksanakan coachingnya. Baik Bu, terima kasih. Semoga nanti dapat berjalan lancar. Ya. Selamat pagi Pak Septianus. Ya, selamat pagi Pak Alfian. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Ya, puji Tuhan Pak, baik. Nah, gitu kan ya. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bapak karena telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi kira-kira nih Pak, apa yang Bapak akan sampaikan? Saya berterima kasih Pak Alfianto karena Bapak sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Nah. Begini Pak, jadi saya ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran. Jadi di sekolah kan selain tugas saya sebagai wali kelas, saya juga diberi tugas tambahan sebagai guru IPA. Jadi kadang saya itu merasa bingung kalau berada di kelas yang muridnya itu lebih banyak diam. Ya. Jadi tidak seperti kelas lain yang biasa memberikan respon saat saya menyampaikan materi. Jadi kelas ini lebih banyak diam. Begitu Pak dalam pembelajaran. Oh iya. Jadi lebih kepada proses pembelajaran yang ternyata Bapak dapat tugas tambahan mengajar mapel yang mungkin juga akan menguras energi Bapak ya. Karena ada tugas tambahan tadi sebagai wali kelas. Kemudian ada murid Bapak juga yang lebih banyak diam dalam pembelajaran. Iya Pak, kurang lebih seperti itu. Memang ya Pak, ketika kita dikasihkan tugas sebagai guru IPA, tambahan juga sebagai wali kelas. Nah, kalau saya boleh tahu Pak, kira-kira situasi yang Bapak sedang hadapi saat itu seperti apa? Atau mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana perasaan Bapak waktu mengajar dalam kelas Pak? Jujur saja kalau mau masuk di kelas, saya pasti bingung Pak. Nanti mau bikin apa? Mau saya kasih model pembelajaran yang bagaimana? Karena mereka itu lebih suka mencatat daripada diskusi. Dan itu memang sempat saya tanyakan di awal pembelajaran. Jadi awal semester saya sampaikan ke murid bahwasanya saya juga belajar mapel ini. Jadi tanya ke murid-murid lebih menyukai model pembelajaran yang seperti apa biar kita bisa belajar bersama. Di saat kelas lain itu lebih suka dengan diskusi, kelas ini itu berbeda sendiri. Mereka lebih suka mencatat dan itu hampir sama untuk satu kelas. Iya. Sebenarnya tidak jadi masalah Pak kalau pembelajaran tiap kelas itu berbeda. Iya. Tidak dapat memaksa juga kan maunya anak itu seperti apa, tapi yang membuat saya terkadang bingung adalah respon mereka saat pembelajaran dengan diam mereka itu memahami atau bingung. Oh Seperti itu, iya. Pak. Baik Pak, lalu sudah pernahkah Bapak kira-kira bertanya kepada murid tentang kemauan mereka saat pembelajaran? Sudah Pak, jadi beberapa hari kemarin saya tanya lagi ke anak-anak dan saya juga meminta mereka untuk menilai saya. Karena saya berpikir jangan-jangan kesalahannya itu ada di saya dan anak yang bilang kalau dalam penyampaian materi itu terkadang saya kurang detail. Baik, saya terima itu dan saya berusaha memperbaiki dengan menambah literasi dan juga menambah detail dari pembelajaran itu dalam bentuk PPT agar mereka lebih bisa
menyimak dan mencatat. Tentunya juga kembali lagi ke saya masih merasa belum sesuai begitu Pak. Jadi dalam pembelajaran itu mereka masih lebih banyak diam dan kurang ada respon. Oh iya, iya Pak. Jadi tadi Bapak menyampaikan bahwa Bapak sudah berusaha menambah model belajar, tapi masih kurang respon dari siswa-siswa Bapak. Nah, lalu kalau boleh saya tahu Pak, kira-kira dalam pembelajaran yang Bapak inginkan, murid itu kan seperti apa Pak? Dalam pembelajaran itu saya lebih suka murid yang aktif, bisa ada komunikasi dua arah. Jadi murid itu tidak hanya sebagai objek namun lebih menjadi subjek. Jadi mereka itu tidak hanya mendengarkan tetapi juga bisa aktif menjawab dan bertanya jika guru menyampaikan materi. Baik Pak, jadi lebih suka jika ada komunikasi antara guru dengan murid begitu ya Pak? Iya Pak, jadi kelas itu bisa hidup. Jadi tidak cuma guru menjelaskan dan murid mendengarkan, tapi biasa ada pertanyaan-pertanyaan dari anak juga. Dan hal ini tentunya juga memaksa saya untuk belajar lebih banyak lagi tentang mata pelajaran IPA ini Pak. Oh iya, iya. Jadi lalu kemudian apa yang mungkin Bapak butuhkan untuk mencapai hal tersebut, yang mungkin bisa akan Bapak lakukan, mungkin bisa Bapak lakukan dalam waktu dekat ini? Menurut saya yang mungkin bisa saya lakukan adalah sedikit merubah cara pembelajaran atau model pembelajaran. Mungkin saya meminta kepada murid-murid untuk membuat pertanyaan secara pribadi dan bisa saling bertukar untuk menjawab. Jadi mereka itu bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan tetap bisa mencatat apa pertanyaan dari teman lain, dan mungkin juga dengan memberikan tugas presentasi bisa individu atau kelompok agar mereka dapat mengasah kemampuan mereka dalam berkomunikasi. Karena kalau kegiatan semacam diskusi seperti ini hanya beberapa anak yang berpartisipasi Pak, dan banyak yang tidak aktif, dan mungkin juga saya akan menambah dengan menggunakan aplikasi semacam kuis Pak agar lebih bervariasi dan mereka tidak bosan. Nah, baik Pak, jadi luar biasa sekali apa yang Bapak sampaikan. Itu benar-benar merencanakan bagaimana Bapak melakukan pembelajaran untuk membuat anak dapat aktif di kelas Pak ya. Iya. Nah, walaupun tentang materi memang sedikit sulit karena jauh berbeda dengan tugas Bapak sebenarnya. Kira-kira jika boleh saya tahu, kira-kira kapan Bapak akan melakukan apa yang telah Bapak rencanakan tadi? Mungkin mulai minggu depan Pak, setelah kegiatan kilat di sekolah saya sudah selesai. Oh iya, iya. Jadi masih ada ya kegiatan Bapak di sekolah. Jadi baik Pak, tidak terasa ya kita sudah di akhir obrolan kita ini. Kalau boleh saya tahu apa yang bisa Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini Pak? Baik, jadi dari obrolan kita ini saya merasa dapat menemukan solusi apa yang harus saya lakukan untuk membimbing anak-anak di kelas, dan saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal baru bersama murid di kelas agar pembelajaran menjadi menyenangkan. Ya, baik Pak. Semoga apa yang kita bicarakan tadi dapat menumbuhkan motivasi belajar untuk Bapak, dan saya tunggu cerita Bapak selanjutnya setelah melakukan praktik tentang apa yang Bapak
rencanakan tadi. Terima kasih Pak sudah mau meluangkan waktu untuk berbicara dengan saya. Terima kasih ya Pak. Baik Pak Alpianto dan Pak Seprianus, saya beri aplaus ya untuk kegiatan praktek coachingnya hari ini. Iya Bu. Terkhusus pada Pak Alpianto yang telah melakukan praktek coaching. Pak Alpianto sudah menerapkan alur tirta dengan baik, yaitu ada tujuan, Ya, Bu. kemudian ada identifikasi. Selanjutnya Pak Alpianto juga sudah menerapkan rencana aksi dan juga meminta umpan balik tanggung jawab dari kegiatan coaching kali ini. Jadi luar biasa ya Pak Alpianto Ya. dan Pak Seprianus. Bu. Nah, khusus untuk Pak Alpianto sebagai coach, menurut Bapak apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Nah, untuk indikator keberhasilan itu sendiri dari diskusi yang telah saya lakukan dengan Pak Seprianus sebagai coachnya, Pak Seprianus sendiri dapat menemukan rencana atau solusi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuat. Begitu Bu. Oh iya. Jadi rencana aksi dan solusi yang akan nantinya Pak Seprianus untuk lakukannya. Ya. Betul sekali Pak. Jadi untuk Pak Alpianto, ini tadi kan Pak Alpianto sudah menyampaikan di awal percakapan kita tadi sebelum melakukan praktek coachingnya. Pak Alpianto mengatakan bahwa saya tidak bisa hadir penuh dalam kegiatan. Di situ letak permasalahan yang Pak Alpianto hadapi. Jadi di sini pada saat Pak Alpianto melakukan praktek coachingnya ini saya lihat luar biasa sekali. Pak Alpianto sudah bisa menghadirkan penuh sehingga Pak Alpianto ini bisa menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh Pak Seprianus ini. Jadi itu sudah luar biasa ya Pak Alpianto. Saya untuk penilaian saya saat ini di kehadiran penuh ini luar biasa Pak Alpianto. Ya, terima kasih Bu. Ya. Jadi juga Pak Alpianto ini sudah bisa saya perhatikan karena Pak Alpianto bisa menghadirkan penuh, jadi Pak Alpianto bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian Pak Alpianto juga sudah bisa memotivasi coachingnya untuk dapat membuat rencana aksi dalam sesuai dengan yang dia butuhkan atau sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Iya Bu. Jadi terima kasih Pak Alpianto dan Pak Seprianus yang sudah melakukan praktek coachingnya saat sekarang ini. Dan ini dapat memberikan pelajaran pada kita semua bahwa untuk menjadi coach itu memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari sebuah permasalahan tadi. Jadi akhir kata terima kasih Pak Seprianus, Pak Alpianto, dan selamat pagi. Ya, selamat siang Bu Sirna. Siang Pak Sepri. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Puji Tuhan baik Pak. Puji Tuhan kalau kabarnya hari ini baik. Jadi begini Bu, berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Sirna. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu Sirna? Ya baik Pak, jadi dari praktek coaching yang kami telah laksanakan kemarin itu perasaan saya pada saat sebelum melakukan coachingnya ini saya sangat deg-degan, juga agak-agak kebingungan harus bilang apa pada saat
di coaching atau main coaching. Kalau di coaching mungkin agak lebih mudah karena saya berdasarkan pada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coachnya. Namun pada saat saya menjadi coaching ini Pak, yang agak bingung saya karena di situ saya nervous sekali untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga si coachingnya ini bisa supaya saya bisa menggali potensi daripada si coachingnya ini Pak. Ya, jadi baik Bu Sirna, memang kalau kita belum terbiasa memang seperti itu Bu. Iya betul sekali Pak. Ya. Kemudian Bu Sirna, bagaimana persiapan coaching berikutnya? Siap Pak, jadi mudah-mudahan bisa. Oke Bu Sirna. Baik Bu Sirna, untuk selanjutnya proses coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan. Yang pertama itu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kira-kira Bu Sirna masih kurang di bagian yang mana? Mungkin saya pada mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak, karena seperti yang saya utarakan permasalahan tadi, saya pada saat saya kemarin melaksanakan praktek coachingnya, di situ saya agak nervous apakah saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa untuk menggali potensi daripada si coachingnya saya. Ya, jadi Ibu merasa bahwa di bagian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang perlu untuk dikembangkan ya. Iya betul sekali Pak. Terakhir Bu Sirna, apa yang Ibu Sirna inginkan dari coaching kali ini? Yang saya inginkan dari coaching saya saat sekarang ini yaitu bagaimana saya dapat menggali potensi daripada coachingnya saya sehingga dia dapat mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Ya, jadi baik Bu, semoga coaching hari ini dapat berjalan dengan baik. Jadi selanjutnya Bu, saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching. Ya baik Pak, terima kasih banyak Pak Supriyadi. Selamat siang Pak Alfianto. Ya, selamat siang Bu. Bagaimana kabar hari ini Pak? Ya, baik Bu. Puji Tuhan ya Pak. Ya. Jadi Pak Alfianto, untuk pertemuan kita saat ini, apa nih yang kira-kira Pak Alfianto mau ceritakan? Begini Bu, ada beberapa hal yang mengganjal hati saya Bu dalam tugas saya sebagai guru di sekolah Bu. Nah, jadi begini Bu, ada beberapa siswa saya yang tergolong pandai di dalam kelas, tetapi sering ketika mereka diberikan tugas begitu, pekerjaan rumah, terkadang itu mereka tidak mengerjakannya dengan berbagai alasan. Nah, ada yang alasannya bukunya ketinggalan, nah, kemudian ada juga yang beralasan kalau tidak tahu sekarang kalau misalnya ada PR, ya, pekerjaan rumah, dan macam-macam Bu, macam-macam alasan mereka. Oh iya. Jadi fokus pembicaraan kita pada saat ini ya Pak Alfianto bahwa banyak ada beberapa siswa Pak Alfianto yang tidak mengerjakan PR-nya dengan alasan yang berbeda-beda. Jadi kira-kira dari percakapan kita saat ini apa yang Pak Alfianto ingin dapatkan? Ya, jadi Ibu, yang saya inginkan itu adalah saya ingin mendapatkan solusi, menemukan solusi bagaimana saya bisa membantu murid-murid saya tersebut. Ya, murid-murid saya tersebut itu ada namanya yang paling berkesan dalam ingatan saya itu ada namanya Rangga, Joni, dan Faisal. Saya ingin membantu mereka itu bagaimana supaya mereka itu dapat mengerjakan tugas pekerjaan rumah yang diberikan dan tidak mengulangi lagi beralasan yang tidak jelas seperti itu. Oke Pak Alfianto,
Selama ini apakah Pak Alpianto sudah pernah membantu siswa tersebut untuk bisa mengerjakan PR-nya ini? Yang saya lakukan itu ada beberapa, Bu. Saya pernah menasihati mereka secara langsung. Nah, terus saya juga pernah berkonsultasi dengan wali muridnya. Ada beberapa yang saya konsultasi secara langsung, bercakap langsung dengan wali muridnya, dan juga yang saya bercakap dengan melalui chat dengan wali muridnya, orang tua muridnya. Dari hasil konsultasi tersebut ternyata ada beberapa anak ini ketika di rumah itu mereka sering main PlayStation, main HP sampai lupa waktu. Nah, sehingga tidurnya itu lebih larut malam. Jadi tidak sempat untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, dan beberapa dari orang tua dan wali murid juga menyampaikan kalau anak-anak ini dinasehati, mereka malah marah, kemudian masuk kamar dan mengunci kamarnya dari dalam. Jadi begitu hasil yang saya dapatkan setelah saya konsultasi dengan wali murid. Betul. Jadi berarti siswanya ini dari berbagai macam kendala ya Pak, dalam tapi lebih mungkin ke kenakalan remaja mungkin. Jadi dari nasihat yang Pak Alpianto berikan, Pak Alpianto juga dengan konsultasi yang Pak Alpianto juga berikan ini, kalau misalnya kita nilai dari rentang 1 sampai 10 ini untuk ketercapaian tujuan yang Pak Alpianto dapatkan, kira-kira berada di rentang mana pencapaian tujuannya ini? Kira-kira apa yang telah saya lakukan itu, usaha yang telah saya lakukan untuk merubah anak tersebut itu, saya mungkin masih ada di posisi 6, Bu. Di posisi 6. Jadi kira-kira Pak Alpianto ingin di posisi mana? Kalau dibilang apa yang saya mau inginkan itu, saya mau di posisi yang 10 lah, Bu, yang paling maksimal. Tapi setidaknya naik 2 tingkat saja, dari posisi 6 bisa menjadi posisi 8 dalam pencapaian saya merubah atau membantu si murid saya tersebut. Oh iya, betul Pak ya. Jadi maksudnya di sini ya tidak mutlak harus 10 tapi paling tidak ada peningkatan daripada ketercapaian tujuannya ini. Betul sekali ya Pak. Pak Alpianto, kira-kira untuk mencapai angka yang Pak Alpianto sudah standarkan tadi 8, kira-kira apa yang Pak Alpianto bisa lakukan untuk membantu peserta didik ini untuk supaya ketercapaian tujuan dari Pak Alpianto ini sampai di angka 8 ini? Itu sebenarnya ini juga yang masih saya pikirkan, Bu. Apa yang seharusnya saya lakukan, bagaimana saya untuk membantu peserta didik saya tersebut, murid saya, agar bisa lebih semangat dalam mengerjakan pekerjaan rumah yang saya berikan, Bu. Oh iya, betul ya. Jadi kalau misalnya dari pengalamannya Pak Alpianto sendiri, anak-anak ini senangnya diperlakukan bagaimana supaya dia lebih semangat di dalam mengerjakan tugas-tugas rumahnya ini? Kalau menurut saya, Bu, anak-anak ini lebih bersemangat dalam mengerjakan tugas adalah dengan memberikan tugas yang menarik dan mudah dijangkau oleh mereka dalam proses pengerjaannya. Kemudian materi-materi yang disajikan juga itu, materinya itu bisa diakses secara mudah sama anak-anak. Kemudian mungkin juga saya akan memberikan waktu yang cukup lah untuk mengerjakan pekerjaan rumah yang saya berikan ini. Oh iya. Jadi dari inti yang saya tarik ya Pak, yaitu bahwa memberikan tugas yang menarik. Kalau menurut Pak Alpianto, tugas yang menarik itu seperti apa ya Pak? Tugas yang menarik menurut saya itu adalah tugas yang sesuai dengan bakat dan minat dari peserta didik saya ini. Kemudian tugas yang sesuai dengan gaya belajar dari murid saya, dan juga tugas yang sesuai dengan profil belajar murid saya, Bu.
seperti itu. Jadi dari yang beberapa yang Pak Alpianto telah sebutkan Iya. tadi, kira-kira yang mana yang bisa Pak Alpianto lakukan, yang maksudnya tugas seperti apa yang bisa diberikan kepada anak-anak ini? Dari ketiganya itu Bu, saya sebenarnya saya dapat lakukan semua Bu. Tapi saya juga dapat memberikan tugas yang sesuai dengan bakatnya, minatnya, sesuai dengan gaya belajarnya, dan sesuai dengan profil belajarnya. Di semua sebenarnya bisa saya lakukan begitu Bu. Oh iya, luar biasa Pak Iya. Pak Alpianto ini ya. Jadi saya kira dengan memberikan tugas-tugas seperti itu, ini akan membuat peserta didik ini akan lebih tertarik untuk Iya. mengerjakan Iya Bu. pekerjaan rumahnya ini. Jadi kira-kira kapan ya Pak Alpianto bisa menindaklanjuti rencananya ini? Sesegera mungkin sih Bu. Saya akan memberikan tugas kepada anak-anak dengan kriteria yang tadi telah saya sebutkan, memenuhi minat dan gaya belajarnya, kemudian profil belajarnya, kemudian mungkin akan saya lakukan itu di minggu depan karena masih ada juga pembelajaran sebelum semester. Jadi seperti itu rencana saya. Oh, luar biasa Pak Alpianto ini. Jadi dengan kriteria tugas yang tersebut tadi, semoga anak-anak ini bisa lebih semangat lagi untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Pak Alpianto, kira-kira dari obrolan kita ini, kira-kira apa yang Pak Alpianto dapatkan? Sebelumnya saya bingung Bu, bingung sekali mengenai bagaimana untuk membantu anak-anak saya ini dapat melakukan tugasnya, mengerjakan tugas yang saya berikan. Nah, tapi dari obrolan kita ini saya bisa punya gambaran tindakan-tindakan seperti apa yang akan saya lakukan untuk menghadapi persoalan saya ini. Terima kasih Bu sudah membantu saya dalam memberikan saya dalam percakapan kita ini ada hal yang bisa saya dapatkan untuk bagaimana saya mengajak atau memberikan motivasi bagi peserta didik saya, murid saya dalam mengerjakan tugasnya. Ya, sama-sama Pak Alpianto. Jadi Pak Alpianto, kita akan membahas masalah ini karena Pak Alpianto sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi kita akan membahas kembali masalah ini ketika Pak Alpianto sudah selesai melaksanakan rencana aksinya tadi. Sukses selalu ya Pak. Iya Bu, iya Bu. Ya, selamat siang Pak. Ya, selamat siang Bu. Ya, baik Bu Sirna dan Pak Alpianto Iya, Pak. yang sudah melakukan praktek coaching siang hari ini. Jadi terlihat dari praktek coaching yang dilakukan siang hari ini itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian khususnya buat Ibu Sirna selaku coach, menurut Ibu apa indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Iya Pak, jadi kalau menurut saya indikator keberhasilan daripada diskusi kami tadi itu bahwa Pak Alpianto sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, yaitu dia dapat menemukan rencana-rencana yang akan dilaksanakan di dalam agar siswanya ini bisa rajin mengerjakan PR-nya. Ya, jadi baik Bu. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Sirna lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu. Kemudian Ibu tadi menyampaikan bahwa ingin mengembangkan pada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Di sini saya mengamati bahwa Ibu sudah dapat melakukannya dengan baik. Terima kasih Jadi, Pak. sudah bisa memberikan pertanyaan yang berbobot yang membuat coach menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan juga dapat memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang disusun dengan lebih maksimal. Ya, jadi yang terakhir mungkin Bu Sirna dan
Pak Alfianto selaku coach ya, atas praktik coaching siang hari ini, memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi mungkin untuk hari ini kegiatan kita sudah selesai karena waktunya juga sudah selesai. Jadi terima kasih buat Ibu Sirna dan Pak Alfianto. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Pak terima kasih Bu. Ya, selamat sore Pak Septrianus. Bagaimana kabarnya Pak? Ya, selamat sore Pak Alfianto. Ya, puji Tuhan kabarnya luar biasa baik. Oh baik. Jadi Pak, untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Bagaimana Pak? Sudah siap Pak? Ya, untuk kegiatan sore hari ini ya saya sudah siap Pak. Ya. Jadi praktik coaching ini berhubungan dengan tugas saya sebagai observer. Nah, ada beberapa hal yang saya akan tanyakan pada Pak Septrianus. Kira-kira pada praktik coaching beberapa hari yang lalu atau sebelum kegiatan coaching ini, bagaimana perasaan Pak Septrianus? Ya, jadi perasaan saya waktu pertama kali melaksanakan praktek coaching itu ya deg-degan, kemudian mungkin karena belum terbiasa dalam melaksanakan praktek coaching Pak. Jadi seperti itu Pak yang saya rasakan. Oh, jadi mungkin ya Pak ya, karena belum terbiasa dalam melaksanakan praktik coaching. Iya Pak. Baik, jadi untuk selanjutnya dalam praktik coaching yang akan Bapak lakukan, saya akan mengamati beberapa kompetensi. Ada 3 ya kompetensi coaching yang harus dilakukan, yaitu presence atau bagaimana Bapak hadir secara penuh dalam praktik coaching tersebut, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bapak mau meningkatkan di bagian mana dari ketiga ini Pak? Ya, kalau saya mungkin akan saya tingkatkan itu di bagian mendengarkan dengan aktif, karena menurut saya kalau misalkan kita mendengarkan dengan aktif, si coach ini bisa lebih leluasa untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi Pak. Jadi seperti itu. Pada praktek coaching yang Bapak akan lakukan ini, Bapak akan meningkatkan kompetensi dalam hal mendengarkan secara aktif ya Pak ya. Dan terakhir ini Pak, apa yang kira-kira Bapak Septrianus inginkan dari praktek coaching yang Bapak akan lakukan ini? Ya, jadi dari praktek coaching yang saya akan lakukan ini, harapannya saya itu si coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Nah, ya. Jadi baik Pak, tepat sekali. Semoga coaching yang Bapak akan praktekkan nanti dapat berjalan dengan lancar Pak. Dan selanjutnya saya sebagai observer, saya akan mengamati praktek coaching yang Bapak akan lakukan, apakah sudah sesuai dengan kemudian alur tirta. Dan tentu untuk bagian mendengarkan secara aktif ini, apakah nantinya Bapak bisa tingkatkan ataukah malah biasa-biasa saja. Jadi seperti itu. Iya Pak, jadi terima kasih. Semoga kegiatan coaching hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih Pak, sukses Pak. Iya, terima kasih Pak. Ya. Ya, selamat sore Ibu Sirna. Selamat sore Pak Septrianus. Ya, jadi bagaimana keadaannya hari ini Bu? Kalau jujur sih Pak, sebenarnya saya lagi pusing ini Pak. Saya sakit pikiran karena minggu depan
depan saya akan menjadi pembina upacara di sekolahnya saya. Kira apa kekhawatiran yang ibu rasakan? Apakah kita bisa diskusikan sore ini supaya ibu bisa melepaskan kekhawatiran itu? Boleh Pak? Jadi tadi ibu mengatakan kekhawatiran karena akan menjadi pembina upacara di hari Senin depan ya Bu. Iya. Ya, jadi kekhawatiran apa yang ibu pikirkan? Iya betul sekali Pak, saya sangat khawatir ini, khawatir sekali menjadi pembina upacara yang tidak bisa memberikan kesan yang baik kepada peserta upacara. Ya, jadi tujuannya ibu ingin menjadi pembina upacara yang seperti itu ya, jadi memberikan pesan amanat yang jelas dan mudah untuk dipahami. Iya betul Pak, jadi selain itu saya juga berharap agar saya bisa menjadi pembicara yang baik di depan peserta upacara saya, dengan saya dapat berbicara dengan lancar, tanpa saya gugup yang saya sering alami itu Pak, karena mungkin gugup ya rasa gugupnya ini sehingga saya lupa kata-kata yang harus saya sampaikan. Ya, perasaan gugup bagaimana yang sering muncul? Mungkin karena saya takut dan tidak percaya diri dalam memberikan tidak percaya diri bahwa saya tidak bisa memberikan kesan yang positif kepada peserta upacara, sehingga terkadang ini memberikan tekanan kepada saya Pak dalam menyampaikan sesuatu yang lebih sempurna. Jadi di sini saya lebih tertekan bahwa harusnya saya bisa memberikan, tetapi karena ketidakpercayaan diri saya dan karena kegugupan saya, sehingga kadang itu membuat saya tidak bisa sempurna, justru tidak bisa sempurna. Jadi selama ini sebelumnya hal tersebut yang terjadi ya Bu? Iya betul sekali Pak, itu bahkan sering terjadi. Upaya apa saja yang Ibu Sirna lakukan untuk menghadapi situasi tersebut? Mungkin saat ini saya akan mencoba menghadapi situasi ini dengan menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi ini. Ya, jadi kita akan bersama-sama untuk mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Jadi kalau yang saya simpulkan, Ibu Sirna ini ingin tampil percaya diri dan terampil merangkai kata-kata saat berbicara di depan umum. Iya Pak, betul sekali Pak. Apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan itu, percaya diri dan terampil? Ya mungkin yang ada di kepala saya saat sekarang ini Pak, ya mempersiapkan materi amanat dengan baik, kemudian berlatih presentasi mungkin di depan cermin, atau mungkin juga bisa saya lakukan dengan berlatih membawakan amanat ini dengan merekam diri, menggunakan handphone atau video lain, sehingga saya untuk yang bisa menghasilkan video, supaya saya bisa menonton videonya ini dan memperbaiki apa yang kurang pada diri saya. Ibu yakin dengan rencana itu? Ya, kalau menurut saya sangat yakin Pak, karena menurut saya
fondasi yang kuat. Fondasi yang kuat itu yaitu dengan mempersiapkan materi yang baik, kemudian latihan yang baik, sehingga itu akan membantu saya dalam mengatasi rasa gugup saya ini. Iya, jadi ada dua hal penting ya Bu. Yang pertama itu latihan, kemudian yang kedua adalah materi. Untuk materi amanatnya, bagaimana Ibu untuk mempersiapkannya? Mungkin saya akan menentukan temanya dulu Pak, tema amanat ini, kemudian saya akan mencari referensi ke dalam Google atau YouTube mengenai materi amanat yang akan saya bawakan. Kemudian saya akan berusaha untuk menyusun kata-kata dalam bahasa saya sendiri. Kalau perlu saya akan mengutip kata-kata bijak yang baik sehingga ini bisa membuat saya bisa lebih percaya diri di dalam menampilkan atau menjadi pembina upacara dengan yang baik. Ya, jadi untuk melaksanakan latihan menyampaikan materi, kira-kira apa persiapan Ibu? Persiapannya saya yaitu tadi dengan latihan, kemudian saya akan juga fokus pada intonasi dan gerakan tubuh, sehingga ketika ada gerakan-gerakan tubuh yang saya lakukan itu akan membantu saya dalam mengatasi nervous atau gugup saya. Luar biasa ya Bu. Itu adalah langkah-langkah yang sangat baik, terstruktur dan fokus, kemudian detail, akan sangat membantu. Senin depan Ibu akan tampil menjadi pembina upacara. Rencana yang Ibu sampaikan tadi, kapan akan dimulai dilakukan? Mungkin saya akan lakukan besok Pak, setelah saya menyusun besok mungkin bisa saya lakukan, kemudian saya akan menyusun jadwal latihannya saya. Setelah saya membuat materi amanatnya, selanjutnya saya akan berkomitmen untuk melaksanakan latihan ini secara rutin. Ya, jadi luar biasa sekali ya Bu, berkomitmen dan konsisten. Siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen itu? Mungkin saya akan meminta rekan sejawat saya Pak untuk memberikan feedback kepada latihannya saya. Kemudian saya juga akan berlatih presentasi seperti yang saya tadi jelaskan di depan cermin, kemudian juga berlatih presentasi di depan rekan-rekan saya. Kemudian ya itu karena saya percaya bahwa dukungan dari mereka ini akan memotivasi saya, kemudian menjadi pendorong bagi saya, kemudian juga dan menjadi pemantik bagi saya dalam perbaikan diri. Ya, jadi saya yakin dan percaya bahwa apa yang Ibu sudah rencanakan ini dan akan dilakukan bisa menjadi solusi dari tantangan yang Ibu alami. Amin Pak, amin. Ya, terima kasih Pak atas perbincangan ini. Dengan perbincangan ini sangat membantu saya di dalam mengatasi permasalahan yang saya hadapi ini. Iya, terima kasih kembali Bu Sirna. Ya, jadi kita dari approach untuk kegiatan yang Pak Sekretaris dan Bu sedang lakukan dalam praktek coaching kita kali ini. Nah, saya lihat Pak, seperti tadi ketika Bapak melakukan praktek coaching itu ada alur cerita yang terjadi dalam percakapan Bapak dengan Ibu Sirna, ya, mulai dari percakapannya, menggali tujuan pembicaraan,
identifikasi masalah, rencana aksi juga ada. Kemudian tanggung jawab ya, ada di percakapan Bapak dan Ibu Sirna. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang Bapak telah lakukan, khususnya pada Sepianus ini, menurut Bapak kira-kira indikator keberhasilan dari percakapan tadi itu di bagian mana, Pak? Ya, jadi indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Oh, jadi rencana apa namanya keberhasilan, indikator keberhasilan dari percakapan yang Bapak dan Ibu Sirna lakukan itu adalah ketika Ibu Sirna mampu ya melaksanakan rencana yang telah ditentukan untuk kemudian menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan saya amati juga Pak, tadi Bapak kan sampaikan di percakapan kita sebelum melaksanakan praktek coaching bahwa Bapak akan meningkatkan mendengarkan aktif dari si coaching. Nah, tadi itu saya lihat sudah berjalan dengan baik. Bapak telah mendengarkan aktif apa yang telah disampaikan Ibu Sirna sebagai permasalahannya. Nah, kemudian Bapak juga itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya sudah bagus, dan saya harapkan itu bisa ditingkatkan pada praktek-praktek ke depan, Pak ya. Ya, betul sekali, Pak. Ya. Jadi terima kasih Pak Sepianus dan juga Ibu Sirna dalam praktik coaching kita kali ini. Sangat bagus sekali saya lihat. Semoga ini kompetensi-kompetensi inti dari coaching itu sendiri, praktik coaching itu sendiri dapat kita Bapak utamanya Pak Sepianus dapat lakukan di hari-hari ke depannya. Dan juga untuk bagaimana menggali potensi dari si coach itu semakin ditingkatkan dalam praktek-praktek coaching selanjutnya di hari-hari depan. Nah, jadi terima kasih Pak Sepianus, Bu Sirna dalam percakapan kita saat ini. Dan saya akhiri, selamat sore ya Pak. Ya, selamat sore, Pak.